night, I can see right through you. You seem like the type to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lana Zaida Turiski, saya dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang organel-organel pada sel hewan. Sebelum kita masuk ke poin, yuk kita kenalan dulu apa sih itu sel? Sel merupakan unit terkecil pada makhluk hidup. Sel dibagi menjadi dua, yaitu ada sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Sel prokariotik yaitu sel yang tidak memiliki membran inti dan juga membran dalam atau endomembran. Sel prokariotik hanya dimiliki oleh kingdom Monera saja seperti bakteri. Sedangkan sel eukariotik yaitu sel yang memiliki membran inti dan juga membran dalam. Sel ini dimiliki oleh banyak kingdom seperti kingdom Plantae, kingdom Protista, kingdom Fungi, dan juga kingdom Animalia. Sekarang kita akan masuk ke kingdom Animalia. Nah, di sini sudah ada alat peraga dari sel hewan. Sel hewan ini dibagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama ada membran plasma, inti sel, dan juga sitoplasma. Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, untuk bagian yang pertama yaitu ada membran plasma. Membran plasma merupakan bagian terluar dari sel yang terdiri atas lapisan lipid dan juga protein. Nah, berarti yang lapisan paling luar ini namanya membran plasma ya teman-teman. Membran plasma memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk melindungi sel, untuk mengatur keluar masuknya molekul-molekul karena sifatnya yang semi permeabel, dan juga tempat reaksi oksidasi dan respirasi. Untuk bagian yang kedua yaitu ada inti sel. Inti sel ini bisa juga disebut dengan nukleus. Di dalam nukleus terdapat anak nukleus yang disebut dengan nukleolus. Pada sel eukariotik, inti sel dibatasi oleh membran inti. Membran inti memiliki pori-pori yang berguna untuk pertukaran materi antara nukleoplasma dengan sitoplasma. Nukleus ini memiliki fungsi untuk mengatur semua kehidupan di sel, seperti perbanyakan sel, pertumbuhan sel, dan juga respirasi sel. Nah, untuk bagian yang ketiga yaitu ada sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan materi yang mengisi antara membran plasma hingga inti sel. Nah, di dalam sitoplasma ini terdapat banyak sekali organel-organel. Apa saja ya yang terkandung di dalam sitoplasma? Yuk belajar bareng. Organel yang pertama yaitu ada ribosom. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat gambar berikut ini. Ribosom merupakan struktur unit gabungan protein dengan RNA ribosom yang disintetis oleh nukleus. Bagian yang kedua yaitu retikulum endoplasma. Yang ini ya teman-teman ya. Retikulum endoplasma dibagi menjadi 2. Ada retikulum endoplasma kasar dan juga halus. Cara membedakannya mudah banget. Yang retikulum endoplasma kasar itu retikulumnya ditempeli oleh ribosom. Sedangkan yang retikulum endoplasma halus tidak ditempeli oleh ribosom. Retikulum endoplasma memiliki fungsi untuk menyintetis lemak dan kolesterol, transportasi molekul-molekul, dan menetralkan racun. Adapun retikulum endoplasma kasar memiliki fungsi tambahan teman-teman, yaitu untuk menampung protein yang disintetis oleh ribosom. Nah, untuk organel yang ketiga yaitu ada badan Golgi. Badan Golgi tersusun atas membran berbentuk kantong pipih yang bertumpuk-tumpuk, dilengkapi oleh kantong membran yang disebut dengan vesikel atau vesikula. Badan Golgi memiliki hubungan erat terhadap retikulum endoplasma dalam menjalankan fungsi sekresi. Selain berfungsi untuk sekresi, badan Golgi juga berperan untuk membentuk membran plasma, tempat sintetis polisakarida, dan membentuk akrosom pada sel sperma. Organel selanjutnya yaitu peroksisom. Peroksisom merupakan organel kecil yang terbungkus oleh lapisan membran tunggal dari lipid. Peroksisom mengandung beberapa jenis enzim seperti katalase dan ureat oksidase yang mengkristal di pusatnya. Selain itu, peroksisom juga berperan dalam penguraian purin dalam sel dengan bantuan enzim ureat oksidase. Organel yang kelima yaitu
mitokondria. Mitokondria merupakan organel penghasil energi. Mitokondria memiliki dua membran, yaitu membran luar dan juga membran dalam. Keduanya memiliki sifat yang sama kok teman-teman, yaitu kaku, fleksibel, stabil, dan juga tersusun atas lipoprotein. Membran dalam akan mengalami pelekukan ke dalam membentuk krista. Krista ini berfungsi untuk memperluas permukaan membran sehingga penyerapan oksigen berlangsung lebih efektif. Membran dalam berfungsi untuk melangsungkan proses respirasi yang menghasilkan ATP atau energi. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam organel yang hanya dimiliki oleh sel hewan saja, yaitu ada sentriol. Sentriol ini jumlahnya hanya satu pasang dalam satu sel hewan. Sentriol berperan dalam pembelahan sel. Ketika sel akan membelah, sentriol akan saling berpisah dan menuju ke kutub yang berlawanan. Di situ sentriol akan memancarkan benang-benang gelendong yang kemudian akan menjerat kromosom. Sentriol merupakan organel perkembangan dari mikrotubulus. Selanjutnya, organel yang hanya dimiliki oleh hewan yaitu lisosom. Lisosom merupakan kantong membran yang berisikan enzim-enzim hidrolitik yang dihasilkan dari badan Golgi. Lisosom berperan dalam proses pencernaan intraseluler. Selain itu, lisosom juga memiliki kemampuan autofagi untuk menghancurkan struktur sel yang telah mati, serta kemampuan autolisis untuk menghancurkan sel dengan cara membebaskan isi lisosom ke dalam sel. Nah, itu dia teman-teman organel-organel yang terdapat pada sel hewan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!